Nah, sama lokal nih, ya, ya. Astra Buana gitu ya, dari perusahaan masih kecil saya ikut kontribusi membangun sampai sebesar sekarang. Nah, maupun perusahaan-perusahaan masih kecil kayak Vide gitu ya, atau Tripakarta yang sedang menengah, atau BRIN yang tadi perusahaan menengah tiba-tiba sekarang menjadi besar, ya mungkin 5 besar, atau Jasa Raja Putra. Nah, itu ada 3 fungsi di dalam seluruh aktivitas perusahaan asuransi. Yang pertama adalah technical and administration. Apa itu technical? Nah, nanti ketika kalian bekerja atau kuliah di mata kuliah yang terkait dengan asuransi, itu akan sering mendengar kata-kata teknik. Apa yang dimaksud dengan teknik? Nah, yang dimaksud dengan teknik di sini agak berbeda pengertiannya dengan teknik dalam bidang engineer atau industri yang bersifat engineering. Ya. Baik engineering kimiawi maupun engineering dalam konteks infrastruktur. Sebentar ya. Ya, sorry. Nah, itu dapat dibagi 3. Yang pertama adalah technical. Apa itu technical? Technical itu kalau yang di dalam circle ini, itulah underwriting. Ya, kelihatan ya? Underwriting. Fungsi reinsurance. Fungsi claim, ya claim handling di sini, dan juga policy issuance. Nah, inilah technical. Dan admin support. Nah, jadi kalau nanti kalian menemukan departemen underwriting, departemen reasuransi, departemen claim, juga nanti di sana ada policy admin atau admin support, itu adalah fungsi daripada technical and administration. Sampai sini sudah lebih jelas mengenai technical and administration. Jelas, Pak. Oke, kemudian di dalam technical administration itu kalau mau digambarkan fungsinya itu ini dia, ada underwriting, dibantu dengan administrasi, ada reasuransi dan ada claim. 3 fungsi teknisnya itu underwriting, reasuransi sama claim. Ini fungsi teknisnya, administrasi di tengah-tengah. Dia membantu dalam penerbitan polis-polis yang disetujui oleh underwriting. Dia akan menerbitkan treaty, SOA maupun slip-slip yang disepakati di Departemen Reasuransi, dan dia akan membantu klaim departemen dalam konteks kelengkapan PLA, DLA, claim report, claim adjustment, dan segala macam. Oke. Yang sisi kanan clear. Sekarang yang sales and marketing. Nah, yang kedua adalah, belahan yang kedua adalah adanya sales and marketing. Jadi, artinya kalau kalian menemukan di perusahaan asuransi itu ada departemen marketing, departemen sales, departemen pemasaran atau markom ya, marketing communication, kemudian ada juga kalau product development itu tergantung perusahaannya. Ada perusahaan masuk ke dalam technical, ada yang masuk ke dalam sales and marketing. Ya. Nah, juga di dalam sales and marketing ada marketing support, ya, ada administrasinya.
Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Nah, yang ketiga adalah bisnis support. Apa itu bisnis support? Di dalam perusahaan asuransi, itu juga sama seperti perusahaan-perusahaan lain. Eh, ada unit kerja yang namanya SDM atau dulu personalia ya. Sekarang namanya HR talent atau talent department gitu. Itu dulu SR tuh. Kemudian ada lagi namanya departemen compliance, departemen manajemen risiko, departemen internal audit, departemen keuangan, departemen akuntansi dan segala macam. Itu namanya business support. Ya, itu masuk kelompok business support. Oke. Jadi perusahaan asuransi itu terbagi atas tiga fungsi besar, technical administration, sales and marketing, sama business support. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke, jadi nanti kalau kalian di mata kelas selanjutnya ada business support, itu kalian clearkan business supportnya di technical administration atau business support dari sisi satu perusahaan asuransi, karena nanti beda tuh pemahamannya. Atau business support di sales and marketing, nah, kurang lebih gitu ya. Kalau yang kita bahas ini adalah pada perusahaan asuransi, business support pada perusahaan asuransi adalah unit-unit bisnis yang kalau di perusahaan asing itu bisa disubkonkan ke perusahaan lain. Makanya kalau kalian nanti yang sudah bekerja kemudian dia di bagian reasuransi, itu nanti ketika berkomunikasi dengan Lloyd's Underwriters baik yang di Singapura maupun yang di London maupun perusahaan-perusahaan regional, reinsurance regional gitu ya, maupun yang di Amerika atau di Europe gitu, itu kebanyakan mereka belum tentu punya unit keuangan, unit SDM di perusahaannya, belum tentu. Bisa jadi mereka hanya punya technical and administration team aja, karena itu core-nya di situ. Sementara business support mereka subkonkan aja, jadi lebih efisien. Ya. Atau sales and marketingnya mereka subkonkan semua. Atau sales and marketingnya digabung menjadi di dalam technical and administration. Nah, nanti kalau pas zaman kalian mungkin 5-10 tahun pas kalian sudah sedang mature-maturenya dalam berkarir dengan teknologi yang sudah 5 or 6G, kalian akan menemukan ternyata perusahaan asuransi itu nanti core sistemnya adalah cuma orang teknik aja, 2 orang atau 3 orang atau 1 orang. Selebihnya udah subkon semua, pakai teknologi semua, pakai aplikasi. Ya, itu yang akan terjadi extremely-nya ya proyeksi saya. Oke. Kemudian jadi circle model bisnis proses yang common praktis di industri ini saat ini adalah adanya marketing ini membawa bisnis ya kurang lebih sederhananya begitu ke underwriting menganalisa risiko, kemudian dia akan meminta reasuransi untuk melakukan assessment risiko placement-nya ke perusahaan reasuransi. Kemudian setelah semuanya, underwriter akan memerintahkan policy issuance untuk menerbitkan polis. Kemudian ketika terjadi klaim, maka tim klaim itu akan menghandling klaim-klaim tersebut, gitu ya, dan memberikan respon ke nasabah. Nah, itulah siklusnya. Nah, jadi dari siklus di sini, kenapa yang saya sampaikan tadi, bisnis support. Jadi kalau kalian nanti peminatannya ternyata saya pengen di bagian keuangan nih, saya bagian di bagian akuntansi. Itu tolong pelajari perkembangan bisnis ke depan untuk industri asuransi di global maupun di Indonesia. Karena dan yang kedua, kalau kalian punya insting bisnis, itu mungkin bisa mulai dari sekarang. Itu mendevelop aplikasi khusus untuk support function-nya di insurance company. Karena ke depan akan seperti itu. Bukan hanya orang tidak perlu ruangan besar-besar atau gedung mewah-mewah gitu ya, tapi juga function-function yang nggak ekonomis dia akan buang, yang bisa disubkonkan dia akan buang, semua di streamline by aplikasi, by system gitu. Ya, nah itu seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini dari sisi marketing
Ya, apa sih secara overall yang dilakukan oleh fungsi marketing? Nah, yang pertama adalah dia melakukan proses akuisisi bisnis. Akuisisi bisnis di sini adalah bagaimana dia bisa mendapatkan bisnis-bisnis baik yang baru maupun dia mengakuisisi bisnis-bisnis yang renewal. Karenanya dia harus memiliki sumber-sumber bisnis. Sumber bisnis ini saat ini itu majornya ada di bank, leasing, customer langsung, dan broker. Ya, sumber bisnis. Nah, kemudian kanal pemasarannya itu direct, digital, bank assurance, partnership, sama broker. Ini ada yang mau ditanyakan nggak istilah-istilah ini? Atau sudah clear ya? Belum, Pak. Oke, yang belum clear yang mana ya? Kurang mengikuti Pak, jadi nggak tahu Pak. Yang mana? Enggak apa-apa. Saya mesti ulang tadi karena ini kalian mesti pahami bisnis proses. Kalau nggak memahami bisnis di sininya, proses di sini nanti susah masuk ke ininya, ke bisnis proses underwriting dan claim. Ini mananya nih yang kalian belum paham dan saya mesti ulang biar kalian bisa memiliki satu perspektif pemahaman yang lebih utuh. Berarti kan saya jelasin aja Pak ya. Berarti business support itu dibagi jadi ada technical administration sama dibagian juga sama sales marketing. Business support itu dari dua kan ya Pak tadi Pak? Tadi apa ya Pak? Berarti sekarang gini. Ini ada yang udah kerja atau belum? Saya udah kerja ya, yang lainnya belum ya. Ini biar gampang saya jadi gini, dalam satu perusahaan, jangan perusahaan deh, sederhananya kampus. Kampus ya, ini biar dapat gambaran. Di kampus ada di kampus ada bagian keuangan kan, bagian keuangan, sekretariat, dan segala macamnya. Nah, di asuransi juga ada. Di perusahaan asuransi itu ada departemen keuangan, departemen atau bagian keuangan, bagian akuntansi, bagian audit, bagian manajemen risiko, kemudian bagian HRD gitu ya, itu ada. Nah, di dalam 3 kotak yang saya buat di dalam paper ini, itu masuk di dalam kotaknya business support. Jelas nggak nih? Jadi kalau misalnya kalian punya teman kantor gitu ya, teman kantor kerja di mana? Di bagian akuntansi, itu business support. Business support dalam sebuah perusahaan asuransi. Bukan core bisnisnya. Business support. Ya. Nah, kemudian kalau ketemu, saya bagian HRD-nya gitu. Saya bagian legalnya, bagian compliance-nya, itu business support. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau di perusahaan-perusahaan global, yang kayak gini-gini bisa akan lenyap ketika sudah datang 6G dan 4, sekarang masih 4 ya, 6 dan 5 dan 6G gitu ya. Bisa jadi lenyap karena akan diganti oleh aplikasi. Semua di-streamline dengan sistem dan aplikasi. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalian mesti, kalau kalian mau di bagian keuangan asuransi, bagian HRD, itu coba lihat perkembangan global industri asuransi, lihat perkembangan digitalisasi di global dan Indonesia, karena takutnya berimbas. Ya. Karena ini di zaman kalian nih, mungkin proyek saya 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, kalian sudah ada di mature karir gitu ya. Udah ada yang 5 tahun kerja di industri asuransi, udah di 10 tahun, jadi pasti digitalisasinya luar biasa dibanding yang saat ini. Nah, tapi bisa support itu biasanya yang akan keimbas. Oke. Sekarang isi kotak sebelah kanan, technical and administration. Technical and administration itu apa? Itu adalah fungsi-fungsi teknis di dalam asuransi. Sebagian mengistilahkan core insurance company. Kenapa core insurance company? Karena mereka memiliki pemahaman bahwa perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bergerak di dalam pengelolaan resiko. Karena perusahaannya bergerak di bidang pengelolaan resiko, maka core-nya adalah bidang teknik.
Bidang teknik itu apa? Bidang teknik itu terdiri atas underwriting, reasuransi, dan claim, sama administrasi yang membantu pekerjaan underwriter, pekerjaan reinsurer, dan pekerjaan claimer. Sampai sini jelas sisi kanannya? Oke. Sekarang kita masuk di sisi bawah, sales and marketing. Di dalam perusahaan asuransi sama dengan perusahaan-perusahaan umumnya. Ya, itu ada bagian marketing. Jadi kalau kita tanya ketemu misalkan senior kita atau ketemu dosen kita yang dia praktisi asuransi, atau kita di kantor udah bekerja, kita tanya di bagian apa kerjanya Pak? Saya di bagian marketing, saya di bagian business development, saya di bagian sales, saya di bagian penjualan, bagian pemasaran. Nah, itu di dalam perusahaan asuransi itu fungsinya disebut dengan sales and marketing. Saya di bagian markom gitu. Nah, di dalam sales and marketing ada fungsi supportnya nggak? Ada, supportnya ada. Tapi itu disebut dengan istilah sales and marketing. Ya, sampai sini jelas. Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, saya lebih memfokuskan kepada fungsi teknikal karena mata kuliah kita ini bicara hubungan proses bisnis underwriting dengan claim. Nah, itu adanya di technical and administration di sini. Nah, kalau dipertegas masuk di fungsi technical. Itu nanti akan berbicara dengan underwriting, akan berbicara istilah reasuransi atau reinsurance, dan akan berbicara dengan istilah claims, dan juga ada administration. Administrasi untuk underwriting itu pasti akan berbeda dibanding administration untuk fungsi reasuransi dan administration untuk fungsi claim. Sampai sini jelas? Nah, sekarang kita masuk ke circle-nya, bisnis modelnya. Ya, bisnis proses modelnya yang paling praktikal di Indonesia ini sama praktisnya adalah bisnis itu dimulai dari marketing. Secara fungsi ya, marketing akan bawa bisnis ke underwriting, underwriting akan melakukan analisa resikonya, kemudian akan meminta unit reasuransi untuk melakukan placement. Ya, placementnya bisa fakultatif, bisa treaty, ya, dan banyak ragam, ya. Bisa macam-macam lainnya bisa. Kemudian ketika semuanya selesai, balik lagi ke underwriting, underwriting akan menginstruksikan untuk penerbitan polis. Maka polis akan terbit. Nah, setelah polis terbit, kemudian muncullah adanya laporan klaim. Nah, ketika masuk laporan klaim, maka bergeraklah bagian klaim disebut dengan claim handling. Dia akan menangani klaim itu. Terus begitu siklusnya selalu. Sampai sini jelas? Oke. Nah, sekarang ini saya sampaikan item-item pentingnya di marketing. Marketing itu fungsinya itu yang pertama adalah melakukan proses akuisisi bisnis. Nah, akuisisi bisnis ini ada dua. Ada yang bisnis baru, jadi dia mendapatkan bisnis baru, itu mengakuisisi bisnis baru. Ada juga akuisisi bisnis existing, bisnis yang sudah ada di kita perpanjang. Misalkan polis asuransi perusahaan B untuk property and earthquake-nya sama bisnis interruption-nya itu udah berakhir di bulan Mei 2022. Nah, bulan April ini kita udah kerja nih sebulan sebelumnya untuk melakukan approach, negosiasi, bahkan tender kalau ada tendernya. Nah, akhirnya kita menang. Berarti kita berhasil mengakuisisi bisnis itu di tahun kedua atau di tahun renewal kita. Nah, itu fungsinya marketing. Nah, kemudian sumber-sumber bisnisnya agar marketing itu bisa mengakuisisi, maka dia harus punya sumbernya. Sumber bisnisnya itu biasanya bank, leasing, customer langsung, atau broker. Ya. Kemudian kanal pemasaran, dia harus juga punya kanal pemasaran. Kanal pemasaran bisa direct, jadi bisa langsung ke customer. Digital, ini lagi trend in, ya, digitalisasi.
ya pakai digital, aplikasi dan segala macam. Atau bancassurance, ya bancassurance itu adalah dia bekerja sama dengan pihak bank, baik bentuknya produk bancassurance murni, jadi satu produk yang diinisiasi oleh bank dan asuransi, sehingga kemanfaatannya itu bisa seolah-olah seperti produk bundling atau paket produk. Ya. Bisa juga produknya itu bukan bundling, tapi banknya hanya membantu merekomendasikan atau membantu menjualkan produk asuransi tersebut. Membantu menjualkan. Atau yang ketiga, membantu mengarahkan, ya tanda petik memaksa nasabah gitu ya. Nah itu bancassurance. Jadi ada tiga pola di dalam bancassurance. Yang pertama adalah produk blanket, ya. Jadi misalkan kalau kita nabung di bank, kalau kita bisa simpan dengan minimum saldo tertentu selama 1 tahun, maka kita akan dapat asuransi jiwa gratis. Nah itu bancassurance-nya blanket produk. Atau kalau kita menaruh deposito dalam jumlah uang tertentu selama 2 tahun, maka kita akan diberikan gratis asuransi kebakaran rumah tinggal. Itu namanya bancassurance-nya blanket produk. Yang kedua, bancassurance-nya sebagai kanal pemasaran. Jadi kalau kanal pemasaran itu, kalau kalian ke Bank Mandiri dulu ya, nggak tahu sekarang, sejak pandemi ini, itu biasanya di Bank Mandiri itu punya counter Aksa Financial Services. Ya, nah itu dia bancassurance sebagai kanal. Jadi banknya membantu pemasaran produknya asuransi. Yang ketiga adalah bancassurance-nya sebagai rekomendasi atau referral. Jadi misalkan saya mau ambil kredit rumah tinggal, tapi saya harus asuransi. Tapi di banknya bilang, oh silakan Pak, bunganya sekian. Tapi nanti asuransinya ke asuransi ini ya, gitu. Nah itu rekomendasi. Tidak wajib, tapi prakteknya ya nggak harus ikut. Kalau nggak kreditnya nggak bisa keluar approval-nya di banknya. Nah, itu bancassurance. Sampai sini jelas nggak bancassurance? Kurang paham, Pak. Kurang paham. Oke, saya ulang. Karena ini istilah yang akan sering terjadi banyak. Jadi gini, anggap saja perusahaan asuransi. Kita asuransi yang gampang itu asuransi jiwa. Jadi bancassurance itu ada 3. Satu sebagai produk yang di blended itu produk perbankan digabung dengan produk asuransi. Nah, tetapi sumber bisnisnya kan bukan dari asuransi, sumber bisnis dari perbankan. Jadi setiap nasabah yang mau buka buku tabungan, misalkan aja ya, misalkan apa nih, Bank X gitu ya, Bank X gitu, buka tabungan di Bank X. Kalau kita mau menahan uang kita selama 1 tahun, minimum saldonya misalkan selama setahun itu nggak boleh kurang dari 5 juta, maka kita akan diberikan asuransi jiwa senilai 100 juta gratis tanpa bayar selama setahun. Itu contohnya. Yang kedua, kalau kita menaruh deposito misalkan, selama 5 tahun nggak boleh ambil nilainya 100 juta, ini misalkan aja ya, maka kita akan diberikan asuransi gratis, asuransi kebakaran rumah kita selama 5 tahun. Nah itu contohnya. Itu namanya blanket produk pada pemasaran bancassurance. Jelas nggak untuk yang pertama dulu nih? Lumayan, Pak.
Lebih jelas dari yang tadi. Lebih jelas ya. Baiklah, Bapak Ibu, langsung saja kepada Bapak Aksen. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih ke bank ditawarin sama tellernya, Mbak, buka di sini aja atau lagi jalan ke pasar ke mall gitu ya. Mas atau Mbak mau buka nggak asuransi apply kartu kredit? Ini nanti free nih asuransi jiwanya selama setahun. Nah, itu namanya bank asuransinya blanket product. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah bank asuransinya sebagai kanal bisnis. Jadi dia hanya membantu penjualan. Nah, jadi kalau kalian ke Bank Mandiri atau Bank Mega atau bank manapun, itu biasanya ada counter. Selain ada counter untuk customer service atau teller, juga ada kantor asuransi grupnya sendiri di situ yang coba menawarkan asuransi. Atau ke niaga misalkan nanti ditawarin, Mbak mau nggak produk ini nih, bayar cuma 10 tahun tapi di cover hingga usia 100 tahun misalkan, nilainya sekian. Nah, itu namanya bank asuransinya adalah sebagai kanal, sebagai tempat menjual, tempat jualan aja. Sampai sini jelas. Yang kedua. Yang ketiga, bank asuransi itu adalah rekomendasi atau referral. Jadi, misal asuransi X kerjasama dengan Bank A. Bank A meluncurkan KPR. Nah, KPR ini kita nih sebagai nasabah pengen beli rumah nih, kayak kalian misalkan, udah mulai kerja, udah mulai punya penghasilan, tapi yang sudah kerja ketika penghasilannya ada di level tertentu, ngambil deh KPR gitu, dapat nih KPR. Nah, nego dapat harga bagus gitu. Nah, cuman banknya bilang, Bu, nanti atau Pak, nanti ini harus diasuransikan. KPR-nya bisa 15 tahun atau bisa 20 tahun, jadi bunganya stabil di sini, dan diberikan bunga flat selama 2 tahun atau setahun, selebihnya nanti ngikutin market. Tapi Bapak Ibu mesti asuransiin ya rumahnya di asuransi X ini ya. Nanti udah otomatis nih, jadi Ibu Bapak bayar sekian udah termasuk asuransi. Tapi asuransi ini ya. Nah, dia merekomendasikan nama asuransi X, maka itu maksudnya sebagai referral. Ya, bukan paket, bukan blanket produk, tapi referral. Kalau blanket produk itu otomatis Anda beli beli produk bank, otomatis dapat benefit asuransinya. Tidak perlu dia merekomendasikan. Nah, itu bedanya dengan referral dan produk blanket. Sampai sini lebih jelas nggak? Oh, berarti bukan paketan ya, Pak ya? Kalau yang referral? Iya. Referral bukan. Tapi kalau misalnya nggak mau masuk ke dalam asuransi yang itu, pilih asuransi yang lain, Pak? Boleh atau tidak? Kalau referral, biasanya kita bisa ngomong, Pak, saya nggak cocok sama asuransi ini karena saya punya pengalaman buruk. Berarti banknya biasanya punya 5 referral insurance company. Kalau yang nomor 1 nggak disetujui, dia coba, kalau gitu Ibu yang nomor 2 aja ya, asuransinya asuransi Y gitu. Oh, tapi berarti tetap di dalam lingkup mereka ya, Pak ya? Iya, karena mereka udah punya perjanjian. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Gitu. Itu yang referral. Jelas ya? Jadi kalau kalian dengar di koran, di TV atau ngobrol, produk bank asuransi itu kalian mesti tanya lebih lanjut. Yang kamu maksud bank asuransinya apa nih? Blanket produk, referral, ya, atau kanal pemasaran aja. Gitu. Karena banyak orang cerita bank asuransi tapi nggak ngerti bank asuransi itu apa. Ya, itu. Ya. Nah, jadi kan udah paham nih sekarang bank asuransi. Yang kemudian berikutnya partnership. Partnership ini berbeda lagi dengan bank asuransi. Partnership itu adalah kerjasama partneran
kerjasama bisnis biasanya misalkan nih, misal Citibank kerjasama sama asuransi asuransi X gitu ya, sehingga seluruh asetnya Citibank maupun seluruh nasabahnya Citibank dan seluruh kebutuhan layanan risiko atau layanan proteksi risiko nasabah Citibank itu semuanya akan bekerja sama dengan perusahaan yang sama. Ya. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti tinggal diatur metodologinya. Kalau untuk under kontrol Citibank itu mungkin bisa langsung otomatis. Tapi kalau untuk nasabahnya Citibank itu mungkin sifatnya tidak bisa langsung otomatis. Nah, bagaimana caranya? Biasanya kalau partnership itu nanti dia menggunakan pendekatan tambahan. Apa itu pendekatan tambahannya? Bisa dengan digital atau bisa dengan telemarketing. Nah, jadi kalau kalian tuh suka diteleponin sama apa namanya, misalkan Mbak mau asuransi nggak? Saya dari Bank Niaga atau dari Bank X, Bank C, itu adalah telemarketing. Saya dari asuransi ini, tapi dia biasanya jarang bilang sebagai asuransi, dia biasanya dari bank biasanya. Itu partnership. Ya. Biasanya mereka menggunakan toolsnya adalah dengan telemarketing, telepon nasabah tersebut. Jarang pakai digital, karena kalau pakai digital tidak efektif mengakuisisi bisnisnya. Jelas nggak partnership? Itu tentang kerjasama ya Pak ya? Itu yang tentang kerjasama dengan yang lain ya kan Pak? Iya, kerjasama. Jadi misalkan nih sumber bisnisnya bekerja sama dengan kita perusahaan asuransi. Nah, kerjasamanya itu ada dua. Satu terhadap aset banknya itu sendiri. Misalkan nih sama bank deh, yang paling banyak sama bank itu. Nah, kita kerjasama nih sama bank. Nah, kerjasamanya itu pertama asuransi A akan meng-cover seluruh aset-asetnya bank tersebut. Yang kedua, seluruh pembiayaannya juga akan diberikan ke perusahaan asuransi A, termasuk ke nasabah-nasabahnya. Nah, dalam metodologi akuisisinya atau cara mengakuisisi mendapatkan bisnisnya berbeda. Berbedanya apa? Kalau aset banknya ya udah itu otomatis aja, marketingnya atau direksinya di-lead sama direksinya udah selesai. Nah, tapi kalau untuk yang nasabahnya nggak bisa otomatis gitu, karena kalau otomatis jatuhnya bukan di partnership, jatuhnya di bankasuran, blanket produk. Jelas ya? Jelas, Jadi Pak. tidak otomatis. Jadi gimana cara akuisisinya? Biasanya mereka menggunakan dua pendekatannya. Pendekatan pertama adalah dengan blast di SMS atau di WA, ya kayak digitalisasi gitu. Cuman biasanya jarang nasabahnya yang merespon, jadi buang-buang duit. Nah, biasanya mereka menggunakan telemarketing, yaitu ada orang-orang yang akan menelpon nasabah-nasabahnya menawarkan produk tersebut. Gitu. Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, jadi clear ya partnership dan bankasuran. Karena di lapangan ini banyak kisruh. Karena banyak orang nggak ngelihat POJK-nya gitu. Oke. Kemudian yang ke bawahnya itu adalah Barito Brand Advocacy. Nah, yang keempat ada, yang berikutnya broker. Broker tahu ya broker.
Ya, broker ada broker direct, itu broker asuransi, ada broker reasuransi. Nah, ini yang dimaksud dengan broker adalah broker asuransi. yang lain ataupun pilih dari customer untuk merefer kepada teman, kepada keluarga dan juga kepada koleganya. Nah, yang keempat, bisnis asuransi yang dapat diukur secara ekonomi dan keuangan. Artinya gini. Artinya marketing itu ketika mendapatkan bisnisnya itu mesti ada hitungan uangnya gitu. Yang bisa diukur. Bukan sifatnya Gambar iya, sesuatu yang nggak punya angka. di awang-awang ya Pak ya. Iya, harus punya angka. Makanya kalau marketing itu, kalau kalian kerja di marketing itu biasanya selalu bicara targetnya berapa nasabah yang bisa dibawa, dan berapa jumlah premi yang bisa dihasilkan. Ya. Nah, itu. Karena mesti bisa diukur. Ya, yang kelima, yang nggak kalah penting, melakukan proses maintenance bisnis. Jadi bisnis itu relationship-nya mesti di maintenance, mesti dijaga. Nah, yang terakhir adalah melakukan proses ekspansi